Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel EKNS Saham. Oke, seperti biasa kita akan membahas fundamental saham yang top gainer hari ini melalui RTI Bisnis. Yang pertama itu ada BOS Borneo Olah Sarana Sukses. Profilnya dari segi komposisi masyarakatnya sudah di atas 50%, yaitu 67,16%. Ini sudah harus hati-hati. Bagaimana kondisinya, keuangannya ini kurang bagus, equity-nya minus, cash flow minus, operating profit minus, net profit juga minus. Ya, ini menjadi suatu kewaspadaan ya buat teman-teman. Untuk saham ini kurang bagus untuk diinvestasikan kalau kita lihat. Ya. Oke, kita lanjut. Itu ada Medco Energi Internasional, publiknya masih oke, 26%. Dari segi fundamentalnya tahun 2021 cukup oke. Dia untungnya lumayan banyak nih ya, 2021. PBV-nya sudah 1,04, PER-nya sudah 14,89 kali, sedangkan PCFR-nya masih 2,7 kali. Dari segi cash flow sahamnya bagus, dari segi PER sudah sedikit mahal, dari segi PBV masih di harga wajar. Berdasarkan equity DER saham ini lumayan, sudah 3,7 kali lebih besar utangnya daripada equity, atau 376% DER-nya. Ya begitu ya, kesimpulan dari saham ini fundamentalnya tidak mahal, tidak murah, ya masih dikatakan dalam kategori wajar ya. Nah, tinggal pantau aja bagaimana komoditi. Kalau komoditinya naik, sahamnya bisa naik lebih tinggi lagi. Tapi berdasarkan DER ini sudah menjadi waspada ya, sudah di atas 300%. Oke, kita lanjut, ada ITMG. ITMG ini Indotambang Raya Megah. Profilnya 31% masyarakat, hampir 32%, masih oke. Dari segi fundamental, sahamnya cukup bagus ya. Itu PER-nya masih 4,46 kali, walaupun harganya sudah 26.000 sekian atau hampir 27.000, tapi PER-nya masih 4,46 dan PBV-nya masih 1,75. Sedangkan VCFR 3,43 kali. Dari segi PER masih murah, dari segi PBV masih hampir 2 kali harga wajar lah kita bilang. Berdasarkan ROE 39 kali masih oke sekali. Berdasarkan DER 30,43%. Ini masih bagus sekali ya, untuk DER-nya masih tertutupi. Kesimpulan dari saham ini bagus untuk diinvestasi, namun harganya bukan mahal, tapi memang valuasinya murah. Hanya valuasi murah, harganya saja sudah hampir 2 kali dari harga wajar, tapi karena earningnya atau keuntungan perusahaannya tinggi 39%, itu makanya menyebabkan harganya di atas harga wajar ya. Di atas harga wajar. Oke, kita lanjut. Jadi kesimpulan saham ini cukup bagus masih. Harga 26.975 bukan berarti harga sahamnya mahal ya. Berdasarkan fundamentalnya masih, valuasinya masih oke. Oke, kita lanjut. Itu ada Elsa. Elsa naiknya 12%. Profil Elsa hari ini itu publiknya 48,897. Masih bagus, di bawah 50%. Berdasarkan cash flow, oke, tidak minus. Berdasarkan PER itu sudah 47,81 kali. Berdasarkan PBV masih 0,64 kali. Berdasarkan VER sih sudah terlalu mahal ya, 47 kali. Berdasarkan PBV masih murah, di bawah 1. Dan berdasarkan PCFR masih dalam kategori murah, hanya PER-nya. Berarti saham ini keuntungannya turun ya. Keuntungannya jelas turun di tahun 2021, sehingga menyebabkan PER-nya cukup tinggi. Berdasarkan DER masih di bawah 1 kali atau
90,30% ya. Saham ini dari segi harganya masih di bawah harga wajar, namun berdasarkan perbusah mahal. Oke, kita lanjut. Itu ada TINS. TIN ini udah saya bahas ini beberapa hari yang lalu. Coba lihat teman-teman, lihat di video sebelumnya 4 hari yang lalu kok nggak salah saya udah bilang TIN ini memang valuasinya masih bagus kemarin itu sebelum naik hari ini. Di 2021 dia keuntungannya cukup besar. Cash flow-nya 3 triliun, net profit-nya 611 miliar. Berdasarkan per 14,74 kali, berdasarkan PBV di 2,15 kali, berdasarkan PCFR 2,9 kali, berdasarkan per karena keuntungannya masih kecil ini 14% ya, masih kecil. 14% tidak, 14% itu di atas 10%, sudah besar seharusnya. Memang valuasi pernya berdasarkan net profit. Ya, net profit di sini kecil. Walaupun keuntungannya besar karena net profitnya 6% sehingga menyebabkan pernya itu kecil. Pernya itu tinggi maksud saya. Berdasarkan PBV sudah 2 kali, valuasinya sudah tidak terlalu mahal sih, tapi sudah di kategori sudah di atas 1 ya. Berdasarkan DER itu sudah di atas 100%, yaitu 146%. Berdasarkan valuasi saham ini untuk investasi jangka panjang ya sudah kurang bagus. Namun kalau teman-teman bagusnya saham-saham komoditi itu memang kalau kita bilang belinya itu saat komoditinya anjlok, jualnya saat komoditinya terbang seperti sekarang. Jadi semua saham-saham komoditi batu bara, oil, minyak, kelapa sawit dan segala macam itu sekarang lagi waktunya memang lagi to the moon ya, terbang ke bulan ya. Itu bisa dilihat sendiri dalam minggu ini ada beberapa memang yang komoditis terbang semua. Jadi memang pergerakan komoditis itu beli di saat dia harganya lagi murah, di saat orang menjauhi, dan belinya jualan di saat orang sudah berlomba-lomba untuk beli gitu. Oke, kita lanjut. Itu ada setelah TIN ada Poly. Poly equity-nya negatif. Jadi kalau kita lihat ini sini negatif, tentu saja kalau udah negatif itu jangan terlalu berharap banyak ya teman-teman. Untuk investasi diantisipasi kalau misalkan cash flow-nya minus, equity minus, itu harus diantisipasi. Takutnya sahamnya itu bisa-bisa ke suspend ya. Oke, selanjutnya itu ada saham energi. Energi ini termasuk dia dalam batu bara, energi. Berdasarkan cash flow oke semua, pernya hanya sudah mahal sedikit 12,92 kali. Kita sering bahas energi, makanya saya tidak terlalu banyak bahas energi. Kita hanya melihat PBV-nya masih 0,63 kali. Karena ada sebagian orang agak takut masuk ke saham yang grupnya bumi. Ini kan salah satu grup bumi ya. Sahamnya energi, bumi, BRMS itu satu grup. Oke, kita lanjut. Ada saham Indi setelahnya. Indi profilnya 31% masyarakat, masih bagus sekali. Tapi yang kurang bagus di sini Indi tahun ini, tahun 2021 maksudnya masih rugi ya. Dia rugi banyak juga. Pernya itu sudah minus 103 kali. Ini besar ya, PBV-nya sudah 1,20 kali. PCFR-nya itu cash flow-nya 1,94 kali. Berdasarkan cash flow bagus, tapi berdasarkan pernya sudah hancur-hancuran ini. Berdasarkan keuntungan udah kurang bagus, berdasarkan DER juga sudah 416%. Ini kurang bagus untuk diinvestasikan udah ya. Oke, kita lanjut. Itu ada Adro. Adro kita bahas juga beberapa hari lalu. Yang intinya komoditas itu udah banyak yang kita bahas yang lalu. Publik itu 49%. Di 2021 saham Adro ini untung banyak ya, 13,88%. Keuntungan berdasarkan equity,
7,88 berdasarkan aset. Jadi PBV-nya masih 1,37 kali, sedangkan PER masih 9,88 kali, PCFR 4,91 kali. Utangnya masih kecil 69% atau 0,69 kali. Jadi berdasarkan ini memang saham-saham komoditi lagi bagus-bagusnya. Cuman saya sarankan kalau saham komoditi itu memang bukan untuk investasi panjang seperti BBCA, BBRI, tidak. Dia saham komoditi ini bagusnya kita beli di saat harganya anjlok, kita jual di saat harganya terbang. Beda ya dengan kita investasi di saham-saham yang memang seperti contoh SMDR dia terus naik ya. Samudra Indonesia seperti BBCA dia terus naik. Itu boleh kita investasikan di situ. Namun kalau investasikan di sini jangan berharap harga naik terus, tapi kalau teman-teman mau dividen boleh. Gitu aja sih kalau pesan saya. Oke, selanjutnya Adro GZCO. Oke, GZCO masih sering-sering deh ya, tapi dia belum menembus 184-nya tadi. Dia nggak sanggup menembus 184-nya atau 183, dia sudah ke 202 tapi belum sanggup breakout maksud saya. Kalau dia bisa breakout mungkin bagus, tapi belum bisa breakout ya teman-teman ya. Jadi GZCO kalau belum bisa tembus 183 dan breakout di atasnya itu belum bagus lagi nih. Berdasarkan teknikal ya. Secara profil memang masih bagus 30%. Berdasarkan net profit udah kurang bagus. PER-nya sudah minus 21%. Minus 21 kali maksud saya. PBV-nya sudah di atas 1 kali. Berdasarkan PCFR-nya itu sudah 14 kali. Berdasarkan DER masih oke di bawah 100%. Ya, berdasarkan fundamental saham ini kurang bagus untuk diinvestasikan jangka panjang karena sudah naiknya terlalu banyak ya. Dalam beberapa bulan ini saja sudah naik 260% 6 bulan terakhir ya. 3 bulan terakhir juga sudah naik 260%. Jadi ditunggu saja, di harga lagi di bawah ya. Terus ada Raja bagaimana valuasinya? Profil Raja itu 20% di publik. Dari segi cash flow saham Raja ini rugi. Jadi PCFR-nya minus 15,17 kali, sedangkan PER-nya itu cukup tinggi 475,29 kali. Berdasarkan PBV masih 0,61 kali. Kalau teman-teman mau beli berdasarkan kinerja, saham ini kinerjanya tidak bagus. Berdasarkan cash flow-nya tidak bagus. Kalau teman-teman beli berdasarkan harga wajar, berdasarkan equity-nya, berarti teman-teman masih diskon nih 40% atau 0,40 kali. Ini kan masih di bawah 1 ya. Berdasarkan DEL sudah di atas 124%. Tapi kalau teman-teman lihat dari yang lain ini nggak ada yang bagusnya. Hanya ada dividen 2,53%. Jadi sahamnya lagi kurang bagus kinerjanya, lagi turun sekali dibandingkan beberapa tahun terakhir. Saham ini memang betul lagi sedang turun kinerjanya. Itu ada PTBA, seperti kita ngomong tadi, ini juga publiknya cukup bagus 33%. Berdasarkan fundamental masih sangat-sangat bagus 5,74 kali, PV 1,76, PCFR 4,46 kali. Itu ROE-nya 30,59, sedangkan DER 53,74. Berdasarkan fundamental memang sangat-sangat oke nih, tapi saya sarankan sekali lagi, kalau teman-teman komunitas itu bagusnya beli di saat murah, jual di saat mahal, komoditas itu. Tapi kalau sekarang berdasarkan valuasi yang sekarang memang masih bagus, tidak bisa dipungkiri ya, sahamnya masih bagus. Dia sudah breakout dari harga 6 bulan terakhir ini di 3 ribuan ya. Dia sudah breakout di 2.850 menuju 3.100. Kira-kira bakal kemana dia? Kalau saya lihat dia bisa breakout lagi, itu dia bisa menuju ke 4 ribuan ya. Kalau berdasarkan teknikal ini. Ya, jadi masih bagus untuk fundamentalnya, dan teknikal pun saya melihat ada kecerahan ya. Tapi jangan lupa ini adalah saham-saham yang blue chip, jadi naiknya tidak
sevolatil gorengan-gorengan ya. Oke, itu tadi PTPA. Yang terakhir itu ada UNTR. UNTR ini bagaimana profilnya masyarakat 40%, fundamentalnya cukup bagus. Dampaknya 4 pernya masih 9,02 kali, 9 kali masih pernya. PVV-nya masih 1,42 kali, belum sampai 1,5 kali ya. PCFR 3,97 kali. Berdasarkan ROE di atas 10% yaitu 15,76%, DER-nya masih 62%. UNTR ini masih bagus dalam segi fundamentalnya. Oke, begitulah analisa saham-saham top gainer hari ini. Jika teman-teman ada yang berminat, silakan dianalisa lebih lanjut. Saya hanya menguraikan sedikit saja. Kalau teman memang betul-betul investasi, harus betul-betul mengetahui seluk-beluk dari suatu saham ya. Oke, sekian saja dari saya. Jangan lupa like, subscribe, dan share video ini ke teman-teman lain. Paling tidak kita sudah mengerti dasar dari sebelum kita berinvestasi di suatu saham. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.